Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentang sebuah smartphone merek baru yang baru masuk Indonesia, maksudnya itu Tecno. Dan sebelumnya udah gue bahas Tecno yang lebih mahal kelasnya, yang menengah itu Tecno Pova. Dan ini adalah kelas yang paling entry level atau paling murahnya, paling low endnya dari Tecno di Indonesia, Tecno Spark 6 Go, Spark 6 Go. Ya, HP ini udah keluar lebih dulu sebenarnya dibanding Tecno Pova, tapi gue baru sempet buat beli atau nyobain karena tadinya nggak tertarik, cuma setelah tahu harganya di pasaran itu jauh lebih murah daripada harga launchingnya. Kalau nggak salah Spark 6 Go di launching dengan harga 1,2 atau 1,3 jutaan yang varian paling rendah yang RAM 2GB. Ini gue beli cuma seharga 1 juta. Oh sorry, udah lecek nih. Gue beli di counter biasa pun harganya 1.090.000, 1.089.000. Kelihatan gak Nets? Murah banget menurut gue ya. Dan dengan harga yang cuma 1.100.000 kurang ya, mungkin 1.100.000 kali ya rata-ratanya. Ini gue dapat agak lebih murah aja. 1.100.000 ini harganya bisa menyamai handphone lokal kayak misalnya Evercost Tera ini, yang selama ini gue jadiin apa ya, gue pakai buat sehari-hari, buat bukan daily driver sih, daily driver gue Huawei. Ini buat secondary driver gue dan sebagai patokan handphone lokal saat ini yang paling worth to money atau yang kualitasnya baik, dipakainya juga enak tapi harganya juga nggak terlalu mahal. Itu sih Evercost Tera ini dibandingkan dengan gue udah pernah coba Advan G5 atau mungkin ada Advan G9. Gue lebih memilih Evercost Tera karena lebih murah. Ini harganya juga 1 jutaan, 1.100.000 tepatnya barunya. Sama kayak si Spark 6 Go. Dan gue beri judul video ini Tecno Spark 6 Go ini adalah ancaman bagi handphone lokal macam ini, dan juga Advan G5 dan juga Mito W2 dan lain sebagainya yang harganya sama. Pertama-tama kita unboxing dulu, lebih tepatnya ini re-unboxing. Gue akan antusias sih. Ini udah di unboxing di toko tuh waktu gue beli, jadi gue unboxing ulang aja. Dari kemasan aja ini udah sangat-sangat menarik. Dia warnanya itu beda sama Pova yang lebih main aman ya, main kalem karena dia gaming phone ceritanya. Kalau ini lebih ke casual phone buat sehari-hari buat semua orang. Warnanya cerah, biru langit, birunya Manchester City, ada logo Tecno dan juga ada kuning, biru kuning gini. Paduan yang atraktif menurut gua dengan garis diagonal. Ada logo IM3 karena dia bundling. Di bagian atas tentu ada kebanggaannya Tecno adalah logo Manchester City karena mereka emang partner globalnya dari Manchester City. Sini ada IMEI, tulisan Spark 6 Go dan beberapa unique selling point sama di sini juga. Varian gue beli 2/32GB. Jadi ini varian terendahnya, makanya harga yang bisa semurah itu. Ada yang varian 64GB, ada yang varian RAM 3GB juga, ada 3 varian kalau tidak salah. So di bagian belakang ini ada spek lengkapnya, mungkin nanti akan gue tampilin aja di slide seperti ini. Intinya HP ini cukup menarik gitu menurut gua di harga 1.100.000 kurang, 1.080.000. Kita buka aja ya. Begitu dibuka, jreng, dia juga memikirkan kemasan saat atau experience saat bukanya bagian dalam dengan desain atau motif yang sama, biru kuning. Dan ditambah sekarang ada foto dari Manchester City. Mungkin buat kalian yang fans MU akan kesel ngelihatnya ya. Dan mungkin tidak akan membeli Tecno Spark 6 Go ini. Tapi bagi orang yang nggak masalah lah, nggak dukung siapapun tim di Liga Inggris, it's okay. Dan ini membuktikan kalau Tecno ini bukan brand esek-esek. Walaupun mereka pertama kali masuk ke Indonesia, baru brand yang masih seumur jagung. Di desain dia niat, di kerjasama brandingnya juga kuat gitu. Nggak tanggung-tanggung, dia kerjasama sama sebuah klub raksasa dunia, Manchester City. Dan di sini ada unique selling point-nya lagi-lagi. Dia ngunggulin kamera, stylish design, dan juga baterai yang besar. Oke, kita kletek aja. Dan yang gue beli warnanya biru dengan gradasi hitam kayak gini. Nanti kita bahas, gue ada punya pembahasan sendiri tentang desainnya. Kita buka, ada kompartemen pertama. Dia tidak punya slot SIM. Nanti gue kasih tahu alasannya. Apa ini namanya? Kok slot SIM? SIM ejector, harusnya di sini ada karena tersedia tempatnya, tapi dia tidak menyediakan. Dan di dalamnya cukup lengkap. Ini ada bundling 36GB dari IM3 khusus Tecno Mobile ya, kerjasama khusus, bagus juga. Ini ada brosur yang menunjukkan bahwa dia ada 13 bulan garansi. Ini lebih sebulan daripada handphone yang pada umumnya. Ada sebuah case yang dimana sekarang case-nya adalah bentuknya hard case, bukan soft case. Terus tetap ada logo Manchester City di tengah-tengah, kalian bisa lihat nggak? Nah nih, ada logo Manchester City.
Dan kalau kita pasangkan ini cukup mudah karena bentuknya hard case dan tidak terlalu protektif di bagian layar, tidak di bagian samping juga ini semuanya open. Dia hanya memproteksi bagian belakangnya saja dan membuat dua kesan finishing, yang ini doff atau matte, yang ini lebih gloss karena lebih clear. Unik sih, tapi agak kurang protektif, jadi kurang bagus ya menurut gua. Next, lu juga akan dapetin sebuah anti gores plastik yang sayang banget tidak langsung dipasangkan dari pabrikannya. Gue punya kritik buat, atau saran sih, lebih ke saran buat Tecno, mending ini dipasangin aja. Toh kalian di sini tidak memasang stiker unique selling point seperti yang ada pada Infinix, saudara kalian ya. Dia pasang unique selling point-nya di plastik terpisah, bukan ditempelin di sini. Jadi apa salahnya kalau ini ditempel ke sini? Karena gue tahu orang-orang juga akan susah buat masang ini. Itu saran pertama. Next, ini ada user manualnya, terus ada kartu garansi Tecno Indonesia yang 13 bulan tadi, cukup bagus ya garansinya, berani 13 bulan. Dan di sini juga ada kompartemen lagi. Sini yang terlihat ada charger, kepala charger yang 10 watt, 5 volt 2 ampere, standar banget buat handphone kelas low end sih, ini cukup ya. Terus ada kompartemen yang di sini kasih ada logonya nih, terlihat rapi, ada logo headset dan ada logo kabel USB. Terus kita buka, ternyata benar. Isinya satu headset 3,5 mm yang tipenya mirip-mirip Apple. Ini tipenya over ear, bukan over ear, on ear, bukan yang masuk ke dalam atau bukan yang in ear. Terus ada satu kabel data yang masih micro USB, belum USB Type C seperti smartphone yang harganya sekarang 1,5 jutaan itu udah Type C sih. Gua harap juga Tecno bisa move on dari micro USB ke Type C harusnya ya. Oke, itu dia isinya, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita bahas tentang smartphone-nya. Ini masih gua pakein case, coba kita buka lagi. Sekaligus ngasih tahu rahasia di balik case-nya. Oke. Ini desainnya ya, ini ada dual kamera plus satu flash, cukup kekinian, masih bagus dikasih fingerprint, gue suka, di harga 1 juta doang ada fingerprint dan finishingnya ini doff plastik dan ini kesannya juga murahan, sama seperti handphone lokal. Jadi jangan kalian juga jadi nggak ngejudge bahwa handphone lokal itu murahan. Ternyata handphone yang global pun, yang kerjasama sama Manchester City pun punya kualitas bodi yang sama. Bahkan gue lebih suka bodinya si Evercost ini karena unibody, sedangkan si Tecnopova ini belum unibody, dia masih bisa dilepas kayak gini dengan kualitas plastik yang cukup tipis nets. Nah, wajar sebenarnya harga sejutaan, tapi gue cuma mau nunjukin ke kalian kalau lokal better gitu kan. Maksud gue handphone lokal juga nggak kalah gitu, bahkan sedikit lebih baik dibanding handphone global semacam Tecnospark ini. Terus ketika dilepas di sini ada dual nano SIM dan satu micro SD slot, jadi slotnya tidak hybrid, bagus. Inilah alasan kenapa tadi di kemasannya tidak ada SIM ejector, karena memang bodinya bisa lepas meskipun baterainya tidak removable. Ini nanggung. Harusnya bodi bisa dilepas, baterainya bisa diganti-ganti seperti pada Mito Z series. Itu gua suka kalau di Mito Z series, baterainya bisa diganti-ganti. Itu kenapa backcase-nya bisa dilepas. Ini backcase bisa dilepas tapi baterainya paten nets, dibaut kayak gini dengan proteksi besi. Nggak tahu gue maksudnya si Tecno apa kayak gini. Next, dan satu kelebihan dia ya, ada sensor fingerprint, sedangkan handphone lokal ini si Evercost Terra tidak punya fingerprint, hanya mengandalkan satu face unlock gitu yang kurang terlalu akurat. Di bagian sini ada speaker yang menghadapnya ke belakang, sayang banget. Jadi kalau taruh begini dia akan ketutupan, beda kayak si Tecno yang udah punya speaker di bawah. Kemudian di bagian bawah lu cuma bisa temuin ada jack audio bagus, mic dan juga port micro USB. Di bagian atas polos, di bagian kanan ada tombol volume dan power yang lebih ringkih menurut gue dibanding dengan Evercost ini kayak lebih kokoh. Lo lihat tombol powernya tebel, gede, seolah-olah fingerprint sih. Terus ada tekstur di tombol volumenya. Lagi-lagi di build quality gue lebih suka handphone lokal ini. Dan di bagian sini juga polos karena dia tidak ada tray SIM kayak di Evercost Terra. Ini langsung gue bandingkan peer to peer ya, karena harganya sama loh, 1.100.000. Kemudian
ya udah gitu aja. Ini bagian depannya ada layar sebesar berapa tadi gue lupa. 6,5 inci standarnya handphone zaman sekarang. 6,5 inci dan ini jenisnya IPS, so of course, dan HD resolusinya. So layar si Tecnopova ini peer to peer sama layar si Evercost Terra karena sama aja, ukurannya sama-sama pakai dewdrop, kemudian sama-sama resolusinya, sama persis, dan tinggal dibandingkan saja kualitasnya. Kalau menurut gua kecerahan si Pova memang lebih bagus ya, tapi kalau tampilan tajamnya atau warnanya si Terra ini lebih baik. Begitupun viewing angle-nya dua-duanya sama bagus ya karena udah IPS. So sosok lah untuk untuk layar gitu. Jadi menurut gue masih sama aja. Handphone lokal sama bagusnya dengan handphone global ini. Kemudian di bagian atas layar ini ada kamera 8 megapiksel dan juga ada ini kalian nggak terlalu bisa lihat, ini ada LED notifikasi. Dan kalau di handphone lokal di Evercost Terra maksud gue itu belum ada LED notifikasinya. Di Spark 6 Go bagusnya itu ada. Ini kelebihan nomor 2 ya dari segi fiturnya. Selain ada LED, nggak nyala sih. Ya, dia pokoknya ada LED notifikasi di bagian sini dan ada fingerprint. Itu keunggulan dibanding handphone lokal ini, bagus. Next kita bahas spesifikasinya dong. Dengan harga yang sama, layar yang sama, body ya ini lebih bagus build quality-nya, tapi fasilitas lebih banyak di sini, fiturnya ada fingerprint dan LED notif. Terus kita bahas speknya. Si Tecnospark ini kalian bisa lihat di layar kalian spesifikasinya, tapi intinya adalah di chipsetnya ini pakai Spreadtrum atau Unisoc yang SC9863A yang sudah sangat terkenal di handphone lokal. Sedangkan ini pakai MediaTek A20. RAM-nya ini 2GB dengan memori internal 32GB. Ini memori internalnya sama 32GB namun RAM-nya 4GB. So jelas smooth-nya beda antara si Tecnospark 6 Go dengan Evercost Terra. Gue lebih memilih Evercost Terra karena lebih enak di operasionalnya sehari-hari, multitasking lebih enak. Ini 2GB. Cuma si Evercost Terra ini juga nggak lemot-lemot banget karena dia ngakalin si RAM 2GB nya dengan memasang Android 10 yang versi bukan full tapi versi Go. Jadi ini Android 10 Go. Oh sorry, kenceng banget layarnya ya. Dengan balutan HiOS, namanya OS buatannya Tecno, ini HiOS versi 6.2. Androidnya Android Go yang nggak pure tapi maksudnya yang nggak full tapi yang versi Go, jadi agak enteng juga. Cuma gua nggak sukanya HiOS ini masih mirip-mirip sama OS-nya Infinix, yaitu XOS, di mana dia banyak banget bloatware. Kita menerima banyak sekali bloatware ketika pertama beli dan ini belum gua apa-apain, bloatware-nya masih utuh tuh. Dan juga banyak iklan yang gue temuin ya. Terus ini agak lebih berbet menurut gue dibanding Evercost yang pakai pure Android tanpa custom OS atau custom ROM atau custom UI. Dia murni Android dan ini lebih fluid. Gue lebih suka sih pakai Android murni kayak gini karena lebih enteng buat handphone yang chipsetnya rendahan gitu, yang low end gitu chipsetnya. So di OS gue tetap lebih suka handphone lokal. Apalagi yang mesti kita bahas. Oke, dengan chipset seperti itu, si handphone lokal ini yang sering kalian rendahkan, chipset Unisoc ini ternyata dapat skor sampai 94.000 di Antutu versi 8.4. Sedangkan ya versinya gue pakai yang lama karena gue punya downloadannya itu bukan 8.5, tapi pasti akan berubah lagi kalau misalnya versinya dirubah. Kalau Antutu begitu. Ini sama-sama 8.4 dan skornya cuma 71.000. Hasil MediaTek A20 ini jelas kalah cepat dibanding ini karena ini juga RAM-nya juga lebih gede. So secara kasarnya ini jelas lebih ngebut dibanding si Tecnospark 6 Go, dan gua nggak muluk-muluk buat nginsalin game semacam PUBG atau Mobile Legends. Gua rasa ini lebih cocok buat kalian yang sekolah, buat Zoom meeting sehari-hari, buat ngirim
tugas via WhatsApp segala macem, buat video call sama guru segala macem, sama temen, buat sekolah online ini cocok. Buat gaming gua rasa terlalu berat ya. Meskipun gua belum coba, tapi gua yakin dengan skor Antutu cuma segitu ini akan kesusahan buat main game. Kalau misalnya di sini gue masih berani installin game-game yang agak berat, Wild Rift, kemudian pernah main Mobile Legends juga, it's okay. Unisoc itu udah mampu buat melakukan game-game yang seperti itu. Bahkan PUBG Mobile pun gue sempet install dulu di Advan G5 itu bisa. Sensor, untuk sensor asiknya kita lihat sensor si Tecno ini apakah seburuk handphone lokal. Handphone lokal biasanya sensornya buruk. Nah sama ternyata, jadi jangan salahkan handphone lokal ya, karena handphone global pun sama. Tidak ada giroskop, tidak ada kompas, tidak ada pressure, magnetic. Dah itu standar sih. Handphone lokal pun di kelas low end ya kayak gini. Jangan berharap lebih sama handphone yang kelas harganya 1.100.000 atau di bawah 1.100.000 gitu. Baterai ini 4.500 mAh, ini 5.000 mAh. Gua rasa masih sangat bisa bersaing meskipun ini lebih unggul sedikit. Oh ya, terakhir deh kamera. Untuk kamera gua lebih suka si Spark 6 Go, untuk handphone lokal ini menjadi PR besar. Puluhan handphone lokal gua review dan kameranya belum ada yang bagus. Ada si Polytron waktu itu bagus, Evercost, Mito, Advan yang sekarang masih eksis deh. Polytron udah gak eksis lagi. Mereka bertiga kameranya masih belum oke. Yang semi lokal kayak misalnya Luna yang kerjasama antara Evercost sama brand Korea itu, Luna itu emang lebih bagus kameranya, dan menurut gua kalau Luna bisa bersaing sama si Tecno ini. Tapi kalau Evercost, Tera ataupun Mito ataupun Advan yang pernah gua coba belum bisa bersaing sama si Evercost Tera dari segi kamera. Kameranya memang sama-sama 13 megapiksel dan sama-sama sederhana. Dia cuma punya AI dan punya efek bokeh. Efek bokehnya lebih bagus di sini karena lebih real, kalau di sini lebih artificial. Kemudian dari segi warna, dari segi kecepatan shutter, di sini tuh lebih cepat dan lebih responsif. Hasil kameranya pun lebih baik dibanding dengan si Evercost ini yang kameranya tuh kayak kamera mainan ya menurut gue ya. Sungguh-sungguh lambat gitu responnya. Lihat, respon shutternya aja selambat itu. Beda banget sama si Spark 6 Go ini Tecno. Untuk hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Ya, untuk begitu hasil hasil kameranya, bisa dilihat foto dan hasil videonya. Ini yang menurut gue jadi ancaman besar buat handphone lokal seperti Evercost Tera ini dan banyak handphone lain kayak Advan G5, G9. Kamera, please, kamera kalian tuh harus tingkatin. Minimal sama kayak Luna G berapa sih kemarin? Luna G5 yang kemarin, Luna X ya. Luna X yang kemarin gue cobain deh. Itu bisa loh Evercost bikin kamera yang bagus kayak gitu. Kenapa di Evercost Tera ini malah jadi jelek lagi dan jadi kalah sama handphone global? Itu kayak deal breaker utamanya tuh di kamera gitu. Dengan harga 1.100.000 gua bisa sangat menyarankan lebih pilih handphone lokal seperti Evercost Tera karena dia punya build quality yang lebih bagus ya menurut gua. Terus layar yang ya hampir sama, sedikit lebih oke, performa yang jauh lebih bagus menurut gua. Lebih enteng, lebih enak, OS yang lebih bagus juga, tapi kalah di bagian kamera. Kamera lebih oke punya si Tecno ini. Tecno ini kalah di jumlah RAM, kalah di performa, kalah di quality-nya, bodinya yang masih belum unibody, speakernya di bagian belakang. Tapi dia punya kamera yang lebih baik. Itu doang sih. Jadi buat kalian punya 1.100.000 kalau masih butuh kamera yang cepet responnya dan lebih hasil yang lebih bisa diterima, pilih Tecno. Tapi kalau pilih yang lebih enak dipakai sehari-hari, pilih ini dengan harga yang sama, RAM-nya lebih gede, performanya lebih ngebut dan build quality-nya lebih enak, lebih oke. Itu dia. Silahkan pilih sesuka kalian ya. Gua sih nggak terlalu pro ke lokal, nggak terlalu pro ke Tecno ini. Ya memang Tecno ini ancaman buat brand lokal dan semoga brand lokal bisa mengoreksi dirinya sendiri, bisa berbuat lebih baik lagi. Ini kekurangan cuma satu, kamera doang. Please bisa ngimbangin handphone global kayak gini, karena kalau misalnya seperti itu, kameranya juga oke, cepat, responsif, dan hasilnya juga bisa diterima banget gitu. Nggak usah bagus banget, tapi bisa diterima mata lah minimal. Itu gua yakin handphone lokal bisa ngalahin brand-brand baru kayak Tecno. Ada juga itel, setahu gue itel dibaca gue lupa. Ada Infinix, terus ada Realme dan Redmi juga yang main di kelas harga yang low end juga banyak gitu. Jadi harusnya handphone lokal bisa menyanyi itu karena dia punya RAM, punya performa yang lebih cepat dibanding handphone global yang ada di harga yang sama.
Gua Sodik pamit. Terima kasih buat lu yang udah nonton dari awal sampai habis ocehan gua. Mungkin unboxing ini sedikit panjang karena gua langsung bandingin sama si Evercost ini, dan maju terus handphone lokal. Buat pendatang baru kayak Spark, Tecno gitu juga tetap maju, karena dengan adanya kalian persaingan harusnya lebih seru, dan mudah-mudahan bisa makin meningkatkan kualitas handphone low end, terutama handphone lokal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.